ampun, udah memasuki akhir pekan lagi aja ya. Cepat sekali waktu berlalu. Saya Kak Ros yang menemani hari-hari Anda di acara Ruby No Secret. Bersama Mas Vicky hari ini yang menemani kita juga. Dan ada beberapa bintang tamu yang sudah siap kita tanya-tanya ya. Kalau biasanya kita ke pojokan kan melihat apa sih berita yang lagi ramai menjadi pusat perhatian publik begitu ya. Tapi kali ini kita skip aja ya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Ini masih juga berkaitan sama kasus yang masih juga menjadi perhatian publik. Itu terkait dengan meninggalnya putra Tamara Tiasmara ya. Karena ini ada juga dugaan bahwa ini terjadi apa sih, karena sudah ada tersangkanya dengan tuduhan pembunuhan berencana gitu. Tapi netizen masih juga menduga-duga apakah Tamara ini juga apa istilahnya harus juga dimintai pertanggungjawabannya. Nah ini kita sudah kedatangan salah satu sahabatnya yaitu Soraya Rashid. Benarkah Soraya sebetulnya sudah curiga di awal karena yang menjadi tersangka itu tiba-tiba pada saat kejadian sesudah itu beberapa saat dia menghapus postingannya, mengganti nama Instagramnya dan lain sebagainya. Dan benarkah bahwa Soraya ini awalnya juga agak nggak setuju antara hubungan Tamara dengan si tersangka. Kita lihat dulu profilnya Soraya Rashid berikut ini. Soraya Rashid, artis kelahiran 1997 ini pernah viral ketika menjadi co-host Uang Kaget saat mengendarai truk. Sahabat Tamara Tiasmara yang anaknya Dante meninggal karena diduga ditenggelamkan kekasih Tamara YA pada 27 Januari ini sempat curiga karena YA mengganti username Instagram dan menghapus foto. 9 Februari kemarin ia memposting rasa syukur karena YA telah tertangkap sehingga tidak ada lagi yang menyakiti Tamara, namun captionnya soal orang yang menyakiti Tamara dihapus serta membuat netizen menduga Tamara mengalami toxic relationship dan menyayangkan mengapa menitipkan anak ke orang toksik. Di sisi lain, keluarga YA justru memposting kedekatan tersangka dengan korban serta teman-teman YA menyebut centang biru nyari viral di jalur kematian. Sedangkan kemarin, Tamara menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya disebut netizen tidak menunjukkan kesedihan dan dicurigai bersekongkol dengan sang kekasih. Benarkah Tamara selalu didampingi kawalan polisi karena ada yang mengancamnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Soraya Rashid. Ini kalau kita lihat di foto pada saat 7 harian memang ada juga ya. Kamu nggak ada. Oh, kamu nggak ada? Aku nggak foto-foto. Kamu nggak foto-foto? Kok nggak ada mirip kamu tuh siapa? Bukan kamu ya? Bukan, aku nggak ambil foto sama sekali. Kamu nggak ambil foto sama sekali. Tapi kamu ini juga dekat ya sama Tamara Cukup dan dekat. sama YA juga kenal? Kalau YA nggak dekat, cuman kenal aja karena. Pernah ketemu juga? Ya, beberapa kali main bareng. Beberapa kali main bareng. Ini ada artikelnya, sahabat Tamara sudah curiga gara-gara mendadak gitu ya. Tersangka ini hapus-hapus foto dan juga mengganti username Instagram. Ini kronologinya boleh ceritain nggak sih sampai kamu tahu gitu kayak jadi curiga? Ya pertama emang jadi pada hari itu kita hari H itu ya aku lagi beraktivitas sendiri, ya lagi ada kegiatan lah. Terus habis itu tiba-tiba itu kan weekend ya kalau nggak salah ya. Terus aku dikabarin ditelepon sama sutradara aku, sutradara FTV kayak, "Ayah udah tahu belum?" "Belum, apakah?" Aku bilang gitu. "Udah tahu belum, kenapa?" "Dante meninggal." "Hah?" Aku langsung kaget kan. "Meninggal? Kenapa, Kak?" "Iya lagi berenang." "Berenang sama siapa?" Aku bilang gitu. "Sama YA." Astagfirullahaladzim. Ya udah aku tadinya mau malam mingguan kalau nggak salah, pokoknya mau nonton lah ya. Terus nggak jadi, aku langsung ke rumahnya Tamara dan di situ Dante emang udah di ngajiin gitu, cuma belum dimandiin, masih dipeluk-peluk sama Tamara, masih dikasih minyak telon, dibilang kayak kamu kedinginan ya nak, gitu-gitu. Terus kayak bangun Kak, bangun, itu ada temen sekolahnya, gitu-gitu. Terus pokoknya Tamara masih kayak belum orang yang sadar lah, masih kayak shock banget, masih menganggap kalau Dante itu tidur, masih kayak benar-benar sedih banget, yang berasa banget gitu. Jadi kamu melihat di hari H ya bagaimana reaksi Tamara, karena kan banyak netizen yang menduga kok kayaknya nggak kelihatan sedih ya. Nah itu sih, itu nyebelin banget karena nantilah aku kasih lihat bukti-buktinya semuanya kalau emang ya maksudnya kan nggak perlu orang lain tahu dia sesedih apa. Dan juga nggak mungkin lagi sedih terus kita videoin iya, atau kita betul foto juga, itu gitu. kan nggak etis juga. Kayak aku juga nggak ada foto-fotoin gimana pas dia lagi sedih, nggak ada sih memang. Cuman maksudnya ada juga beberapa orang yang rekam dan aku udah minta juga videonya gitu-gitu. Sini deh, karena kasihan gitu loh teman aku sendiri yang aku tahu gimana susah payah besarin Dante, cari nafkah buat Dante. Terus tiba-tiba pas meninggal dituduh kalau dia yang ngebunuh, dituduh dia bekerja sama kayak gitu-gitu kan, kita sebagai sahabatnya juga nggak terima gitu. Kamu
sering ketemu Tamara dan Dante, bisa melihat interaksinya mereka? Sering, lumayan sering. Kalau Tamara tuh emang awalnya temen syuting, tapi lama-lama karena kita nyambung, kita sering main bareng. Terus juga ya pokoknya sering hangout dan kita tahu love life masing-masing gitu loh. Kayak sering cerita, dia sering nginep ke rumah aku main ke rumah dia. Terus kayak terakhir banget, sebelum Dante ulang tahun, Dante tuh ulang tahunnya Desember ya. Nah itu kita syuting bareng terus Dante ikutan nemenin syuting dan dia pengen in frame juga, pengen ada dialog minta ke sutradara kita. Akhirnya dia syuting bareng gitu. Jadi Tamara ini memang single mom, Iya. bekerja ini untuk membiayai Iya. Dante. Suka curhat dia nggak sih? Bagaimana dia kehidupan sekarang? Nah dia itu tuh nggak pernah curhat ataupun mengeluh yang kayak aduh capek banget nih cari uang gitu buat Dante atau nggak pernah. Dia tuh selalu yang gimana ya, kayak cewek yang emang apa ya, happy terus kayak sedihnya tuh paling sama percintaan. Tapi kalau misalnya sama anak itu dia udah beda hal lagi. Kayak selalu semangat kerja, terus juga selain syuting dia punya party planner juga. Ya paling share-share kesedihan tentang galaunya aja Tentang sih. kehidupan percintaan Iya, aja ya. kalau misal soal anak dia nggak pernah gimana, karena emang dia tahu emang dia tuh setulus itu dan emang mengharapkan Dante segitunya. Oke. Gitu, anak satu-satunya. Jadi pada saat kejadian kamu lihat betul dia bagaimana Iya. dia tuh sedihnya, nggak terimanya. masih denial pada Iya. saat itu ya, masih menganggap anaknya cuma tidur. Bener. gitu. Bahkan Kak pas hari H, sorry banget aku potong tadi, dia langsung benar-benar langsung bilang ini dagunya Dante aku gigitin soalnya biar dia bangun. Langsung pada saat itu benar-benar berapa jam langsung Dante meninggal itu dia langsung bilang kayak tanpa ada yang nanya, dia langsung ngasih tahu ini dagunya Dante biru-biru soalnya aku gigitin biar bangun. Ngomongnya tuh benar-benar kayak orang yang linglung, gak gimana sih, kayak orang yang agak-agak keganggu gitu loh. Maksudnya karena mungkin dia masih shock banget, paham banget sih perasaan seorang ibu gitu kan. Nah, kasih ibu kan sepanjang masa ya gitu loh. Maksudnya aku juga mikirnya kayak kasihan banget ini anak, benar-benar miris banget gitu loh. Nah yang kamu bilang bahwa kamu terus kemudian ada mulai curiga ketika ya si YA ini ngapus-ngapus foto, itu gimana ceritanya kamu bisa tahu? Jujur pas hari H itu juga aku kan tahu dia berenangnya sama siapa, terus aku nyari dong kayak mana YA, pengen ketemu gitu loh, pengen nanya gimana sih Nggak kok ada bisa. hari itu nggak ada orangnya. Ternyata ada tapi kayak pakai hoodie gitu dan aku nggak ngeliat, tapi kata orang ada kok ada gitu. Terus sampai kayak ada beberapa keluarganya Tamara juga yang mencari YA gitu, kalau mana orang yang mana, sampai pacar aku juga yang nemenin aku pas saat melayat hari H itu dikira itu ya orangnya gitu-gitu ditunjuk-tunjuk. Emang ternyata nggak tahu udah walk out kali pas dicari gitu, nggak tahu kemana. Terus habis itu kamu ngecek Instagramnya? Iya, aku cek. Awalnya masih ada, terus ke selanjutnya dia ganti nama, delete postingan sama ganti profile picture gitu. Tapi pas kita lihat photos of view-nya yang di tag orang-orang itu masih ada foto-foto dia. Terus pas aku cek message-nya juga masih message aku sama dia. Jadi ya emang itu. Terus aku mikirnya kayak, loh kenapa diganti, emang ada apa? Kan orang-orang nggak ada yang nuduh dia. Cuman kita pengen tahu aja gimana sih kejadiannya gitu loh. Kita nggak ada yang nuduh, cuman kita pengen tahu. Tapi kenapa dia ganti? Ya itu mencurigakan dong. Jadi kamu juga sempat posting kan ya, tapi kemudian captionnya juga sempat kamu hapus, tapi netizen udah kadung caption. Pasti, nggak apa-apa. Bunyinya adalah ini ya, sudah tidak ada lagi yang menyakiti kamu gitu ya. Enggak sih, captionnya sebenarnya gini Kak, jadi kayak, nah ini Allah Akbar finally sudah tangkap Dante, anak soleh yang tenang ya. Mungkin ini cara Dante buat nge-stop semuanya. Ini udah aku edit, karena sebelumnya ada bahasa kayak sekarang udah nggak ada lagi yang nyakitin mamamu lagi. Nah mungkin ini cara Dante buat nge-stop semuanya. Ya karena kita sebagai sahabat juga sering dengar ceritanya Tamara dan kita juga udah geram, pengen banget kayak udah berakhir aja gitu, karena Tamara udah sering disakitin secara batin Fisik? gitu, nggak tahu, tapi yang pasti batin sering disakiti gitu, makanya kita juga kayak nggak setuju gitu loh. Cuman ternyata mungkin Tamara ngasih kesempatan terus ya berubah, tapi ya memang sih beberapa bulan terakhir ini tuh udah nggak pernah berantem lagi. Nah gitu. Berapa bulan terakhir ini nggak pernah? Ya udah berapa bulan. Jadi Makanya memang si Tamara menitipkan ke. Ini udah lama pacarnya, 2,5 tahun? Iya benar udah. Selama itu? Iya dari awal PDKT juga aku tahu. Oh gitu? Sampai pacaran dan gimana. Enggak, ini nyakitin secara batin aja, secara fisik? Belum tahu sih.
Nanti dibuka aja sama Tamara sama polisi sih kayaknya lebih tepat. Kalau aku kayaknya nggak berhak karena aku bisa kasih taunya yang menyakiti hati aja karena Tamara sering sedih juga akan hal itu. Tapi kamu taunya beberapa bulan terakhir dia nggak pernah curhat lagi? Dia nggak pernah, udah baik-baik aja gitu loh. Benar-benar kayak udah nggak pernah nginep di rumah aku karena biasanya dia suka nginep di rumah aku dan mungkin sahabat-sahabat lainnya gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah nginep. Mungkin. Terus ngapain kalau nginep ya cerita-cerita, aku cerita, dia cerita tentang kita gitu. Terus anaknya sama siapa? Nah, anaknya kan emang tinggal sama orang tua. Jadi kayak Tamara tuh tinggalnya bersama orang tuanya juga gitu. Jadi Dante itu memang selalu dijagain kalau nggak sama suster, sama ibunya Tamara. Dan susternya itu memang Tamara juga selalu ganti-ganti karena dia nggak mudah percaya sama suster. Bahkan susternya itu benar-benar picky banget dia pilihnya. Kalau susternya jadi Dante tuh biarpun udah umur 6 tahun masih diperlakukan seperti bayi gitu loh Kak. Makanan ataupun alat makan itu tuh harus disteril tetap sampai sekarang. Kalau misalnya suster yang nggak lakuin itu tuh bisa langsung kayak Tamara marahin. Susternya menyinggung hatinya Dante atau mungkin ibu ya pasti yang tersinggung kalau anaknya diapa-apain sama susternya itu langsung dipecat. Pernah Tamara siram air ke susternya. Segitunya. Untuk melindungi anaknya. Iya, gitu emang ya. sesayang itu, tapi nggak tahu deh kenapa orang-orang pada ngomong gitu ya mungkin ya orang berhak menilai kayak gitu sih. Dan ini postingan kamu yang tadi itu juga kan di like sama ini mantan istrinya YA begitu ya. Oh ya? Terus dia juga YA juga mantan istrinya ya posting juga ya menyinggung soal karma, betul ya. Nah ada postingan coba lihat nih ini ya. Dia jadi repost ya. What goes around comes back around. Hey my baby, what goes around comes back around. Oh ini lagu ya. Lagunya Beyonce. Iya, kamu kenal juga? Kalau sama mantannya nggak kenal, cuma tahu karena ya tahu dari orang-orang aja. Kalau ini mantan istrinya ya gitu. Kamu beberapa kali kan kamu bilang katanya sempat ketemu sama YA. Iya. Lihat ya. Ngobrol juga sih, tapi bukan ngobrol gimana, paling kayak ya tahu emang ya kayak ngajakin, ayo kapan-kapan diving bareng gitu-gitu karena dia kan anak diving juga sama kayak aku. Oh si YA ini. YA ini kan kalau kita lihat emang circle-nya banyak juga kenal artis-artis ya. Iya. Emang dia itu temenan deket atau karena dia temennya? Kayaknya memang temenan sih gitu. Kayaknya memang temenan. Cuman aku nggak tahu ya, karena aku cuman ketemu sama dia kalau pas sama Tamara aja gitu. Di luar itu ya nggak pernah juga. Dia nggak cerita kenalannya di mana? Enggak. Ketemu siapa yang kenalin gitu nggak? Enggak cerita. Enggak. Nggak nanya juga Kak. Iya, ini juga ada kita lihat juga warganet ini juga kemudian juga melihat Tamara ini jadi kayak merasa ini kok aneh sih gitu ya. 7 harinya mukanya tersenyum gitu. Terus juga ada banyak kecurigaan. Salah satunya adalah keterangan terakhir ya bahwa sebelum kejadian itu Tamara dan YA itu datang survei dulu kolam renangnya. Jadi kan orang jadi curiga ini ngapain survei dulu kayak gitu-gitu ya. Coba kita lihat ini video preskon soal survei di kolam renang. Kejadian ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Terima kasih. Ini komentar netizen coba kita baca ya. Ada yang bilang bahwa ya aku juga biasanya ngecek begitu sih. Gitu. Ada dari awal udah curiga sama emaknya gitu. Ada yang komentar ya berarti ibunya ikut jadi tersangka no Pak. Kan juga lalai menjaganya katanya. Ada lagi komentar. Gue juga kalau mau kemana-mana ngecek fasilitas tapi dari Google aja udah cukup katanya. Gak perlu datang ke lokasi. Yang berikut komentarnya. Namanya juga ngecek fasilitas yang terbaik buat anak. Jadi pro kontra tapi ya ada banyak sekali yang curiga menduga bahwa Tamara ini jangan-jangan ikut terlibat gitu. Kamu sebagai sahabat gimana melihat fenomena ini? Kalau aku sebagai sahabat tahu Tamara seperti apa, jadi wajar banget, itu hal yang wajar banget buat Tamara tuh ngecek kayak gitu. Karena emang dia memang beneran pengen tahu gimana kualitas airnya, terus tempatnya gimana, karena kan sorry tuh saya emang itu kolam renangnya bukan kolam renang yang besar, waterboom atau gimana yang bisa langsung kayak Tamara, oh oke gitu. Tapi ini kan kolam renang kayak komplek biasa aja gitu loh, jadi Tamara ngecek, bukan hanya kolam renang Kak, playground aja dia cek, kalau misalnya sebelum sama Dante jadi pergi. itu emang biasa dia lakukan. Itu hal lakukan biasa banget Kak, emang dia selebay itu orangnya, makanya kayak sekarang malah jadi bumerang buat dia karena emang sekarang sih apa yang dia lakuin juga salah sih, kayak catokan di hari ke-7 aja salah. Padahal itu tuh kita nggak tahu kan, dari netizen nggak tahu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu dia nggak keramas sama sekali Kak, nggak mandi. Nah pas mau hari ke-7 itu ibunya marah-marah sama Tamara, kamu mandi dong nak gitu kan, mau ada orang pengajian di rumah masa kamu dekil. Ya udah akhirnya dia mandi, terus udah mandi Kak, keramas.
ngeringin rambut cewek kalau rusak kan kalau dikeringin doang megar ya makanya dicatok gitu loh. Jadi kayak jangan langsung berpikir negatif aja gitu. Jadi di foto ini nih setelah, Nah ini nggak ada aku, sebenarnya aku nggak foto, aku pulang abis pengajian. setelah 7 hari nggak 6 hari nggak mandi gitu ya. Iya, ini 6 hari nggak mandi, hari ke-7 mandi. Nah yang dikomentin hari ke-7-nya doang, kan Iya. jahat, nggak adil. Tapi kamu ada di 7 hari ini? Ada juga? dong, ada, cuman nggak foto. Kenapa nggak foto? Nggak aja, pulang aja gitu. Ya, terus habis gitu apa ya? Kamu sempat ada komunikasi juga nggak sama Tamara di antara di hari pada saat meninggal kemudian ada penetapan tersangka, ada nggak kamu sempat ngobrol? Jujur dari hari H sampai hari ke-7 nggak ada komunikasi selain Tamara ngundang untuk 7 harian. Tapi aku komunikasi sama Angger. Aku terus tanya Angger gimana gitu. Nah tapi after hari ke-7 aku merasa Tamara udah lebih siap secara mental atau apa, jadi aku udah mulai chat dan dia udah mulai bales, dia kasih tahu terus perkembangannya kayak gimana gitu-gitu sampai sekarang. Pada saat dia menjadi tersangka ada komunikasi kamu? Ada. Apa yang dicurahkan ketika ya dia baca nggak sih bahwa orang tuh banyak menghujat dia gitu? Baca. Terus gimana dia? Ya dia cuma bilang ya yang paling tahu gue sahabat-sahabat gue ya udah gue bilang ya udah Ra, tenang aja, kita semua bakalan bantuin kok, kita bakal speak up terus, pokoknya kita bantuin. Dan apa ya aku kasihan lah Kak sama dia emang anaknya lemah dan emang lebay juga gitu loh, jadi kayak yang pasti netizen menilainya kayak gitu. Jadi emang dia tuh istilahnya banyak hal yang dilakukan itu kalau sebelum-sebelumnya emang lebay gitu Emang ya? lebay banget. Perfeksionis, lebay Iya, gitu untuk ya. anak ya, Untuk anak terutama. gitu. Nah ini pada saat hari ke-7 ini kan kita lihat hanya sebuah foto gitu ya. Iya. Sebenarnya apa yang kamu lihat secara langsung sih di hari ke-7 ini gitu? Emang Tamara udah so much better, udah nggak kayak orang gila lagi. Maksudnya udah realize kayaknya dia tuh udah sadar bahwa Dante udah nggak ada. Dan aku tanya juga kok sama dia, udah ikhlas. Aku terakhir semalam teleponan sama dia bilang gue mau udah ikhlas, cuman gue pengen dia dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya gitu-gitu. Iya, gue juga pengennya gitu, semua orang juga pengennya gitu kok. Akhirnya selama ini apa ya kita mah sebagai sahabat apa ya Kak, hikmahnya tuh dia bisa putus aja udah gitu loh, biarpun ya sakit banget mungkin harus kehilangan Dante, cuman mungkin ini jalannya Allah gitu. Karena menurut kamu kalau tidak ada yang fatal seperti ini tidak akan berakhir itu hubungan yang toksik Ya itu. kalau dari sini berarti kita tahu dia orangnya seperti apa. Kalau nggak kerjain kita belum tahu gitu loh Kak. Nah ini ada juga nih komentar dari siapa sih nih, temannya YA ya? Temannya YA. Gimana sih? Coba kita yang ada yang komentar bahwa wah ini ada jalur apa pansos Itu centang biru. teman kita juga tuh sebenarnya. Oh, nih. Iya. Lagi musim centang biru gagal laku nyari viral di jalur kematian. Ini kamu merepost ya kan? Iya, aku capture terus aku repost aja. Terus aku mention dianya juga. Terus langsung aku unfollow sih, aku sebel banget. Ini teman kalian juga? Teman main bola gitu. Kita kan main bola sama IE juga main bola. Ini juga temannya YA juga? Iya. Tapi dia lebih dekat ke Teman YA? banget, teman party kan tulisnya tuh. Sering ditraktir mabok katanya. Oh, teman partinya YA. Dia nulis sendiri, ini buka kartu sendiri. Iya. Tapi kamu kenal banget sama Nggak kenal banget, ya kenal karena main bola aja gitu. Jadi di circle-nya lumayan luas ya si YA ini? Lumayan. Terus habis itu, ya habis nulis ini aku capture aku unfollow. Terus dia bilang kan, udah tenang aja, udah gue catetin kok satu-satu yang ngepost tentang lo. Itu kan udah berupa ancaman ya. Ya udah, diancam gitu loh. Oh. Iya, jadi tenang aja, yang ada di pihak lo pas lo lagi seneng-seneng tuh, yang mereka nggak inget ya lo bayarin mabok gitu-gitu. Terus dalam hati aku sih sorry banget nggak pernah. Terus kayak dia bilang centang biru nggak laku, gue emang laku, sorry ya masih syuting setiap hari. Oke, ini kan juga ada Tamara kan sekarang juga kemana-mana agak ada yang mengawal gitu ya. Ini apakah juga Tamara cerita bahwa dia juga merasa tertekan, ada merasa ancaman-ancaman dari pihak sana gitu? Itu belum boleh di-share, tapi yang pasti Tamara dari hari pertama kasus ini udah diserahkan ke polisi, Tamara sangat kooperatif dan menceritakan semua tentang dia sama YA, terus handphonenya juga Tamara disita buat dicek semuanya, di screening. Sampai sekarang udah dibalikin lagi pun mungkin masih tetap connect ya, maksudnya kayak masih tetap bisa dilacak. Tamara kooperatif, Tamara cerita semuanya, dan yang pasti yang mengawal Tamara sekarang itu memang dari Polda juga. Polda mengutus ke Polsek, terus mengamankan rumah Tamara, dan kalau Tamara bolak-balik ke Polda juga itu dikawal.
gitu. kok agak serem ya? Nggak tahu, mungkin emang dia kan saksi juga ya masuknya, jadi mungkin buat Oh, itu minta perlindungan saksi aja. Oh, perlindungan saksi juga Iya, bisa untuk ya. jaga-jaga aja. Nah, kemarin kan juga dia datang ya ke Polda untuk menjalani tes psikologi. Iya. Ini juga netizen juga jadi memperhatikan juga ekspresinya Tamara gitu kan. Ada yang mana tuh dia ekspresi ketakutan nih sekarang. Kalau kemarin aja senyum-senyum kayak gitu-gitu. Kayak kesel gitu. Iya, ini kan dia kamu sempat ngobrol juga nggak ketika dia menjalani Iya, ngobrol-ngobrol. sebelumnya atau sesudahnya? Sebelum. Dia cerita apa? Sesudahnya juga udah sih. Sebelumnya dia cerita kayak aku mau periksa tes psikolog gitu. Oh gitu ya, lama nih kayaknya, tapi aku sekalian pengen ketemu YA. Gue bilang ikut dong, gue bilang gitu kan. Nggak boleh ya, belum boleh, ini baru aku sendiri doang, kata dia gitu. Tapi ternyata pas dia udah tes, nggak bisa ketemu karena selesainya lama. Selesainya kayak berapa jam gitu, dia nggak bisa ketemu. Ntar kalau udah bisa ketemu, lo emang pengen apain, aku bilang gitu kan. Ya gue sih pengen tinju dia gitu kan, cuman nggak boleh kan, maksudnya takut main hakim sendiri atau gimana, jadi takutnya diserang balik gitu. Jadi mendingan dia tunggu waktunya dia reda dulu. Nggak, dia tes psikolog tuh buat apa sih sebenarnya? Kan Angger juga dites, maksudnya kan si Ia juga dites pertama, dia gangguan jiwa nggak kan, kalau gangguan jiwa kan kebal hukum, tapi ya alhamdulillah sehat sih si Ia. Nah ini ini diduga gitu kan akan ada tersangka baru gitu. Dengar-dengar soal itu juga nggak sih? Nggak tahu deh. Cuman yang pasti nih orang-orang suspeknya ke siapa aku udah tahu. Cuman kayak ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kita lihat aja nanti. Kamu kan juga komunikasi juga kenal juga sama Anggernya kan? Kenal. Nah, kalau dia itu gimana sebenarnya, apa yang memberatkan di dia saat ini gitu? Ya pasti dia nggak terima lah anaknya diperlakukan seperti itu. Terus apalagi yang dia tahu itu kan kekasih ibunya Dante gitu, mantan kekasih ibunya Dante. Jadi ya aku nggak ngerti sih, cuman yang pasti memang mereka berada di pihak yang berbeda gitu loh. Maksudnya kayak masing-masing berjalan. Dia sama-sama untuk Dante, cuman berjalannya nggak bareng. Jadi emang dari awal Tamara ngajak Angger mau bareng, yuk kita bareng-bareng urus. Nggak mau, sendiri-sendiri aja kan, itu udah cerai gitu. Jadi ini punya ya ada hal yang ingin dia buktikan juga gitu, yang ingin juga menjalani juga sama-sama untuk Dante. Iya, tapi kalau menurut aku sih ya stop menggiring opini aja, karena mana ada ibu yang setega itu sih gitu loh. Ya mudah-mudahan Allah segera bukakan kebenarannya lah Kak gitu, karena jahat banget. Gitu. Ini ada tadi aku baca artikel juga gitu, ada banyak kemudian jadi merembet kemana-mana gitu seputar gimana tanggung jawabnya bapaknya gitu. Oh ya. Itu juga ada. Itu juga menjadi keresahannya Angger juga. Aku emang jujur lebih kenal Tamara dari Angger atau dari ya, pasti kan aku sahabat Tamara. Aku tahu dia yang berjuang. Nah, yang aku tahu memang Angger itu memang membantu tapi lately gitu loh. Setelah Dante ketemu sama Angger akhir-akhir ini, jadi kan sempat nggak ketemu lama. Nah pas ketemu ya udah Tamara kasih nih sekarang bayar SPP-nya gitu. Iya, sedih sekali ya. Maksudnya ya buat Angger ini juga berat kan? Berat, pasti berat lah. Karena dia baru-baru lagi baru bertemu lagi secara intens, kemudian anaknya udah nggak. Iya makanya sedih banget. Nih pelajaran banyak ya buat kita orang tua gitu ya, yang berpisah terutama. Umur kita nggak ada yang pernah tahu loh, umur itu nggak pernah tahu siapapun gitu. Jadi udahlah, nggak usah jadikan anak itu sebagai, ya ini di luar konteks sih ya, tapi udahlah, orang tua harus tetap menjadi orang yang dewasa ya. Lo nggak takut nikah kan tapi abis ini? Enggak dong, karena aku yakin banyak juga cowok yang baik di luar sana gitu loh. Pacar kamu baik? Alhamdulillah. Mana coba aku lihat loh. Baik, ini ada Desi Tamara nih juga ada berita terbaru dia bahwa dia punya all shop jadi catut untuk penipuan. Wow. Seperti apa modusnya, kita lihat yang berikut ini profilnya. Deswita Maharani, artis kelahiran 1980 yang menikah dengan Ferry Mariadi selama 12 tahun ini, 15 Januari kemarin merayakan anniversary pernikahannya dengan membagikan momen makan berdua dan foto bergandeng tangan. Pernikahannya dengan Ferry dikaruniai anak laki-laki bernama Kabai Anaking Mariadi, sedangkan dari pernikahan Ferry sebelumnya dikaruniai anak perempuan bernama Harlia Faprinsi Mariadi. Perempuan yang merayakan ulang tahun Lea pada 18 November kemarin dipuji netizen karena akrab dengan anak sambungnya dan disebut tidak canggung dengan Risma yang merupakan mantan istri dari sang suami.
Perempuan yang memutuskan berhijab pada 2020 ini akhir Januari lalu liburan ke Bangkok bersama teman-temannya dan mencoba untuk membuka just tip, namun 2 hari setelahnya ada akun yang mengaku sebagai Deswita hingga hampir menipu temannya. Benarkah Deswita tidak kapok membuka just tip? Dan seperti apa keseruan perayaan anniversary Deswita dengan sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.